لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan tentu menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Muttaqin rahimahullah. Di dalam pembukaan tadi firman Allah yang berbunyi la uqsimu bihadzal balad, seolah-olah bukan ditujukan sekedar untuk Nabi Muhammad saja, tapi sumpah ini seolah-olah ditujukan kepada seluruh pemimpin negeri yang ada di dunia ini. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai pemimpin-pemimpin dunia, wahai pemimpin-pemimpin negara, aku titipkan negara ini agar engkau urus, agar engkau bangun negerinya. Tidak engkau rusak, engkau bikin maju. Wa anta hillum bihadzal balad, negeri yang engkau tinggal di dalamnya, wa walidi wa ma walad, di situ akan ada anak-anak yang berkembang biak. Seorang anak akan bertumbuh kembang yang diasuh oleh orang tuanya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Ayat ini relevan dengan hadis Nabi yang berbunyi sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan ma'asyiral hadirin yang nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari. Tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu ma'asyiral hadirin? Imamun adil, adalah imam, seorang pemimpin yang adil, baik dari tingkatan rumah tangga hingga pemimpin negara. Ketika pemimpin itu baik benar, ketika pemimpin itu benar-benar menjaga dan melindungi rakyatnya, pemimpin itu masuk kategori imamun adil. Ketika ada kejahatan, ketika ada kerusakan, ketika ada kemungkaran, imam pemimpin ini dia berdiri di depan untuk menjadikan negara menjadi baik, agar kerusakan itu tidak terjadi di mana-mana. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Muttaqin rahimahullah. Kenapa imam adil yang disebutkan dalam hadis Nabi ini ditaruh di nomor 1? Kenapa tidak wasyabun nasya'a fi ibadatillah? Ketika seorang ada pemuda
yang hidupnya tumbuh di dalam ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu tidak ditaruh di nomor satu oleh baginda Nabi? Karena seorang pemimpin ketika ia membayarkan kerusakan itu, ma'asyiral hadirin, kerusakan itu akan menjalar kemana-mana dan akan membuat kerusakan di mana-mana. Bahkan satu negara akan rusak. Maka ingatlah firman Allah yang berbunyi, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ada seorang yang kaya raya, ada seseorang yang ingin menguasai negara ini, ada seseorang yang ingin menguasai kekayaan Indonesia. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ketika ia membuat kerusakan, ma'asyiral hadirin, ia berpikir tidak ada seorang pun yang kuat, tidak ada seorang pun yang berkuasa akan mencegah perbuatan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Orang itu mengatakan, aku telah mengambil kekayaan, aku telah menggunduli hutan, aku telah tebang seluruh pohon, aku sudah gali seluruh tambang. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Tidak ada satupun yang bisa menegur, tidak ada satupun orang yang bisa mencegah. Maka kerusakan yang kita rasakan, ma'asyiral hadirin, cuaca tidak menentu, bencana ada di mana-mana, banjir yang sewaktu-waktu akan kita rasakan, tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kita di tengah malam, yang saat itu mereka tidur lelap, tidak sempat mengucapkan kalimat Allah, mereka ditimpa lumpur dan mati seketika itu. Inilah akibat pemimpin-pemimpin kita yang lalai, pemimpin-pemimpin kita yang rakus, yang mementingkan dirinya dan kelompoknya. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Muttaqin rahimahullah. Maka di sini, ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan imamun adilun di urutan pertama. Karena ketika imam pemimpin yang adil tidak kita dapati, hidup kita tidak akan nyaman. Ketika pemimpin yang adil tidak pernah ada, ibadah kita tidak akan tenang. Tetapi ketika ada seorang pemimpin yang adil, yang ada di tengah-tengah kita, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini melebihi ibadahnya seorang hamba, ibadahnya seorang pemuda yang benar-benar tumbuh dalam ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin, wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Urutan ketiga ditempati oleh mereka-mereka yang hatinya selalu memikirkan kemakmuran masjid, bukan untuk mencari hidup di dalam masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah. Ada dua orang yang saling mencintai, yang saling mendukung untuk kemajuan agama Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa malin wa jamalin. Ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang mempunyai kemewahan hartanya dan mempunyai keelokan kecantikannya, maka ia menolaknya. Faqala inni akhafullah. Ketika orang itu dipanggil, tidak ada siapa-siapa yang melihatnya, tidak ada CCTV, tidak ada orang yang merekam dengan HP-nya. Faqala inni akhafullah. Orang itu tetap mengatakan, aku takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin
fa'akhfaha. Ada seseorang yang berinfak, entah banyak entah sedikit, fa'akhfaha, ia sembunyikan, ia tidak kata-katakan, ia tidak ceritakan ke orang lain. Yang ketujuh, warajulun zakarallah fi khalwatihi fafadal ainan. Ada seseorang yang terus berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala fi khalwatihi, di dalam kesendiriannya, bukan karena riya, karena manusia, bukan ia putar tasbihnya untuk didengarkan oleh manusia, tapi fi khalwatihi fafadat ainahu, maka kedua matanya berlinangan berbanjiran air mata. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita 7 golongan ini? Mereka pada hari itu, waktu itu, ma'asyiral hadirin, kita tidak akan bisa selamat dari siksa Allah di mahsyar kelak, kecuali mereka yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam 7 golongan ini, sehingga ketika mereka mendapatkan naungan itu, kita termasuk salah satu di antaranya. Dan mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, di akhir hayat kita Allah permudahkan segala amal usaha kita, dan di akhir hayat kita Allah berikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.